Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rama Putri. Di sini saya akan mencoba mendemokan pembuatan aplikasi wisata di Pekanbaru Riau. Nah, di sini terlebih dahulu saya sudah buat aplikasinya. Jadi nanti mungkin saya akan copy paste saja. Nanti skripnya saya taruh linknya di kolom di bawah. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah yang pertama itu kita buka file, kemudian kita buat project baru. Nama projectnya disesuaikan saja. Di sini saya buat nama saya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini ada dua, otomatis akan ada dua yang terbuka. Ini ada main Java dan main activity.xml. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu form untuk loginnya. Jadi di sini loginnya belum menggunakan database, jadi kita belum masuk ke dalam database. Nah, untuk yang form login ini kita coba untuk kode di sini, kemudian ini diganti menjadi relative layout. Kemudian text view-nya kita hapus saja dulu. Nah, kemudian kita masukkan image view di sini. Nah, ini sebelum karena kita ingin menggunakan gambar, jadi di sini saya sudah siapkan gambar untuk seluruh yang saya butuhkan nanti. Jadi di sini teman-teman bisa siapkan dulu gambarnya di satu folder, kemudian di blok saja, kemudian lalu di copy, kemudian masukkan ke yang drawable ini. Jadi di sini dipastekan saja. Nah, pilih yang main res yang drawable yang di atas ini, kemudian klik OK. Kemudian refactor. Nah, jadi di sini gambarnya akan otomatis pindah semua gambar-gambar yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita buat dulu form loginnya. Nah, di sini kita bisa pilih gambarnya. Nah, ini untuk gambar login. Jadi ini kita bisa atur besar gambarnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan edit text di sini. Nah, ini yang name ini kita hapus saja. Tulisan name ini kita ganti jadi hint di sini, yaitu kita isi kata-katanya username. Nah, kita copy satu lagi untuk yang passwordnya. Ini kita ganti jadi id user, satunya lagi kita ganti jadi id password. Nah, setelah itu kita butuh satu tombol button untuk masuk ke main activity berikutnya. Ini buttonnya kita ganti namanya menjadi login. Kemudian desainnya bisa kita rubah warna background buttonnya di sini.
Kita coba jalankan. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita buat codingannya. Ini kita buka di sini, kita deklarasikan dulu import Android-nya. Yang pertama itu ada import Android titik button. Lalu yang kedua ada text view. Kemudian ada tools. Kemudian ini view button sudah on click listener dan intent. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu buttonnya di sini. Sebelumnya nama buttonnya kita lihat ini button saja, kita ganti jadi login. Kemudian di sini kita buat button login. Kemudian di sini login sama dengan button buka kurung button, kemudian find view by ID r titik id titik login. Selanjutnya kita akan buat button klik listener-nya. Nah, untuk scriptnya ini buttonnya bisa dilihat di sini. Nah, ini akan tampil ke menu utama. Kenapa di sini merah? Karena menu utamanya belum kita buat. Selanjutnya langkah kita adalah membuat activity untuk menu utama. Kita bisa ambil file, new, kemudian activity, kemudian empty activity. Kemudian di sini buat menu utama. Kemudian finish. Nah, langkah kita selanjutnya adalah membuat card view di aplikasi yang ini. Untuk scriptnya saya coba copy dari yang tadi. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian untuk coding di sininya, nah seperti ini. Kita copy dulu ininya. Selanjutnya deklarasikan tombol-tombol button yang ada di activity menu utama ini. Kita ada button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, dan button 6. Langkah selanjutnya kita deklarasikan button-button yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6. Nah, di sini button satunya, yaitu button yang ini, yang wisata alam ini, akan kita linkkan untuk membuka menu ke wisata alam. Nah, jadi di sini wisata alamnya masih merah, karena activity wisata alamnya belum kita buat. Selanjutnya kita buat activity yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rama Putri. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi wisata alam di Pekanbaru Riau. Nah, aplikasi ini dibuat untuk
penilaian dalam mata kuliah pemrograman mobile pada STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. Nah, di sini saya sudah mendesain semuanya. Kenapa saya tidak tampilkan cara mengodingnya? Nanti saya akan berikan link codingnya di bawah, jadi teman-teman bisa pelajari link codingnya di bawah. Nah, di sini yang pertama, langkah kita adalah membuat menu activity-main.xml dan kemudian membuat tampilan seperti ini. Kemudian kita coba untuk login. Nah, nanti dia akan pergi ke sini, ke tampilan wisata Pekanbaru Riau. Di sini saya bagi ada 4, yaitu ada wisata alam, wisata edukasi, wisata religi, dan wisata kuliner, about, dan exit. Nah, di sini wisata alamnya, ketika kita klik, itu ada list view tentang wisata alam yang ada di Pekanbaru. Nah, ketika diklik salah satu dari ini, misalnya kita klik air terjun, nah di sini bisa kita lihat gambarnya, lalu lokasinya di mana, kemudian penjelasan dari air terjun ini. Untuk selanjutnya, wisata edukasi. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada kebun binatang, ada perpustakaan, ada taman agrowisata, dan lain-lain. Nah, ketika diklik, muncul seperti ini. Kemudian untuk wisata religi juga sama. Ini ada Masjid Agung, ada gereja, dan ada vihara. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita bisa lihat lagi tentang wisata kuliner di sini. Ada Pondoguri, ada Kampung Dimsum, ada Putu Bambu, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada tentang aplikasi. Ini saya yang buat, jadi tentang aplikasinya Wisata Pekanbaru untuk UAS STEMIK Hang Tuah Pekanbaru, dibuat oleh saya sendiri, Cindy Rama Putri, dengan NIM 19082032. Kemudian kembali, kemudian ini exit. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini? Jadi untuk pertama kali yang kita ketika membuka Android Studio, kita akan membuka yaitu namanya halaman activity _main.xml. Nah, ini langkahnya untuk gambar ini ada di tampilan. Jadi, kita harus simpan dulu gambarnya ke durable yang ini. Kita bisa ambil di res, kemudian durable, kemudian kita copy semua gambarnya di sini. Jadi, saya sudah menyiapkan gambarnya di sini, yaitu gambar UAS ini. Kemudian kita copy ke semuanya, kita pastekan di durable ini. Nah, nanti setelah dipastikan di durable ini, gambarnya akan otomatis masuk ke dalam sini. Nah, kemudian kita buka, nanti akan terbuka juga main activity. Nah, di sini main activity mainnya, ini karena saya ada button di sini, makanya harus dideklarasikan di sini. Jadi, private button, codingannya yang ini, button 1, nama buttonnya, kemudian ini untuk melingkan ke activity yang selanjutnya, yaitu activity menu utama. Nah, kita buka yang activity menu utama di sini. Nah, activity menu utama ini isinya yang ini. Nah, jadi ini saya buatnya dengan grid layout, di mana dengan menggunakan card view. Kemudian kita atur saja di sini, teman-teman bisa atur sendiri nanti seperti apa yang diinginkan. Kemudian untuk scriptnya itu ada di menu utama. Nah, jadi ini script untuk linkkan buttonnya. Jadi misalnya teman-teman ingin button 1 linknya ke wisata alam. Nah, buat juga selanjutnya membuat activity wisata alam. Nah, wisata alam ini isinya adalah list view. List view ini scriptnya kita bisa lihat di activity wisata alam. Nah, jadi ini list view dari wisata alam. Nah, ini maksudnya kita deklarasikan dulu list view-nya, nama list view kita. Kemudian di sini nilainya itu ini tergantung teman-teman bisa isi apa. Ini tuh bisa diganti jadi air terjun atau apa, bisa ditambahkan juga di sini. Kemudian ini untuk posisinya. Nah, jadi yang paling atas itu untuk yang ini. Jadi ini maksudnya
untuk itemnya itu dimulai dari 0. Jadi yang untuk penempatan di sini itu berarti dia di if position 0 ini. Nah, jadi if position 0 ini linknya kemana? Nah, ini karena saya air terjun, kemudian langkah selanjutnya kita buat scroll view untuk air terjun. Kenapa dibuat scroll view? Karena supaya teks yang panjang itu bisa kita scroll dan tidak tertimpa dengan tulisan yang lain. Nah, ini saya coba buka yang activity air terjun. Nah, activity air terjun ini desainnya seperti ini. Ini ada gambarnya, gambar air terjunnya. Ini ada lokasi dan ada tentang keterangan air terjunnya. Nah, ini semua langkah ini yang kita lakukan ini berlaku untuk setiap activity yang akan kita buat. Jadi, teman-teman bisa lihat codingnya. Nanti saya akan share codingnya di bawah linknya supaya bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi ini aplikasi saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Rama Putri. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Android Studio, yaitu saya akan membuat aplikasi perhitungan berat badan sederhana. Di sini kita akan menghitung berat badan ideal seseorang dengan memasukkan berat badan dan tinggi badan. Langsung saja kita buka Android Studio-nya. Kemudian kita buat project baru. Kita ambil yang empty activity. Nah, di sini kita buat menghitung berat badan ideal. Di sini bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Java. Kemudian finish. Kita tunggu jendelanya terbuka. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut untuk mendesain tampilannya. Kita atur dulu di sini untuk besarnya supaya kelihatan. Nah, oke. Nah, teman-teman jangan lupa di sini diganti menjadi linear layout. Kenapa linear layout? Agar tampilan desain kita itu rapi. Kita ganti jadi linear layout, kemudian kita buat orientation-nya itu vertikal. Nah, sudah, kemudian langsung kita buat judulnya, yaitu menghitung berat badan ideal. Nah, di sini saya mau buat text size-nya 12 saja. Kemudian untuk ratanya itu saya mau buat yang di tengah, center. Kemudian jarak dari atas ini ke bawah itu margin top saya mau buat 10 saja biar tidak terlalu jauh. Kemudian di sini jangan lupa diganti jadi match parent biar tampilannya mengikuti besar layar di sini. Nah, kemudian saya mau mengganti jenis tulisannya dan mau mengganti background-nya. Di sini saya mau pakai yang ini biar agak tebal. Kemudian mau memberikan background tulisan judulnya ini diganti jadi warna biru. Nah, sudah. Kemudian saya mau menambahkan di sini gambar timbangan ya, biar lebih bagus. Nah, kita import dulu gambar timbangannya. Di sini import ini. Nah, saya menyimpannya di posisi D. Kemudian ada gambar timbangan. Kemudian langsung saja next. Kemudian import. Nah, di sini sudah ada. Kemudian klik OK.
Nah, kita atur dulu gambar timbangannya, kita kecilkan dulu supaya tidak memakan tempat ya. Oke, sudah. Sekarang gambar timbangannya kita geser ke tengah ya. Nah, dengan cara ketik gravity, kemudian pilih center. Nah, sudah. Sekarang kita tambahkan untuk text view-nya. Nah, di sini. Nah, kita ganti menjadi masukkan nilai berat. Di sini tulisannya berat badan. Berat badan itu dalam kilogram. Nah, text size-nya mau saya ganti jadi 9. Kemudian margin top-nya yang dari gambar biar tidak terlalu mepet itu 15. Terus jenis tulisannya mau saya ganti juga, mau yang agak tebal aja biar lebih kelihatan. Mana teks? Yang diklik ya, makanya nggak keluar dia. Nah, ini textile. Oh, bukan ini. Oh, ini. Saya mau ambil yang ini aja. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan edit teksnya di sini. Oke, kita edit dulu. Nah, jangan lupa untuk edit teks ini, jangan lupa ID-nya diganti agar karena ID ini kita perlukan untuk perhitungan aritmatikanya nanti. Oke, di sini kita ganti ID-nya. Saya buat EDBB. Nah, kemudian ini dikosongkan. Terus size-nya mau saya samakan dengan yang view biar sama nanti tulisannya 9. Nah, sudah. Kemudian kita butuh satu lagi untuk memasukkan tinggi badan. Nah, kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini berarti teksnya tinggi badan dalam sentimeter. ID-nya diganti jadi ED tinggi. Nah, kemudian untuk prosesnya kita butuh satu buah button untuk button hitung. Nah, di sini kita buat button. Kemudian kita ganti ID button ini juga diperlukan nanti untuk perhitungan aritmatika. Jadi ID-nya bisa kita ganti jadi button BT hitung misalnya. Kemudian ini kita buat ganti jadi hitung. Oh bukan IMB tapi IMT. IMT itu indeks massa tubuh ya. Jadi itu yang akan kita hitung apakah tubuh kita ideal atau tidak gitu. Kemudian untuk tempat hasilnya di bawah sini, kita paste aja yang tadi lagi. Nah, di sini keterangannya besar indeks massa tubuh atau IMT. Besar indeks massa tubuh, kemudian editnya kita ganti jadi ED-IMT. Nah, satu lagi kita perlu untuk keterangannya apakah berat kita ideal atau tidak. Nah, di sini kita ganti juga keterangannya menjadi keterangan.
Nah, ininya ganti jadi ed. Nah, untuk desainnya ini sudah selesai. Kemudian kita akan buat perhitungan aritmatikanya di sini. Kemudian kita import. Import di sini apa saja yang kita pakai dalam desain ini. Pertama itu ada Android. Import Android .view. Kemudian ada import Android titik. Nah, ini di copy saja. Ada edit text. Kemudian ada button. Kemudian ada text view. Kemudian yang terakhir ada nih. Nah, kemudian kita akan deklarasikan variabel-variabel dari edit text, button, edit text dan button tadi ya, yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, jadi ini edit text. Nah, apa aja edit yang kita pakai supaya tidak salah, kita copy saja. Ini ada edbb. Kemudian yang kedua ada ed tinggi. Kemudian yang ketiga ada edint. Ada edint. Kemudian yang terakhir itu ada ed keterangan atau edcat. Nah, di sini. Kemudian untuk buttonnya, kita punya satu button, yaitu BT hitung. Nah, ini ID-nya BT hitung. Kemudian variabelnya, itu ada variabel berat badan, itu ada variabel berat badan, variabel tinggi, variabel IMT, kemudian untuk stringnya, ini titik koma ya, bukan titik 2. Kemudian untuk yang variabel keterangan, kenapa string? Karena keterangan itu hasilnya huruf ya, bukan angka. Nah, ini sudah dideklarasikan semua. Nah, yang kita deklarasikan di sana, kita buat keterangannya di sini. Nah, itu yang pertama ada edbb. Edbb itu sama dengan buka kurung, edit text, terus find view by ID, r.id.edbb. Nah, ini keluar di sini. Nah, kemudian kita copy aja. Kita ganti jadi ed tinggi. Kita ganti jadi ed tinggi ya. Kemudian ada edint. Nah, untuk edint. Di sini juga diganti jadi edint. Kemudian ada ed keterangan, yaitu edcat. Sini juga diganti jadi edcat. Kemudian ada button. Nah, BT hitung. Di sini jangan lupa diganti jadi button ya, karena jenisnya button bukan edit text. Ini juga diganti jadi BT hitung. Nah, sudah. Kemudian untuk prosesnya, nah di sini ketika kita klik tombol ini, berarti kita buat di sini on click. Kita buat saja hitung. Ketika diklik tombol hitung, nah kita ambil yang lampu ini, kemudian create hitung view. Nah, ini akan otomatis di sini. Kemudian kita buat variabel PBB, variabel berat badan sama dengan double titik parse double buka kurung. Oh ya, sudah buka kurung ya. edbb titik get text titik to string. Nah, ini sudah. Kita copy lagi untuk yang P tinggi.
Ini ED tinggi. Sudah. Nah, untuk rumus dari PIMT itu adalah berat badan. Jadi ada PBB dibagi dengan karena tinggi yang kita input tadi dalam sentimeter, jadi kita harus merubahnya dulu ke dalam meter ya. Jadi di sini rumusnya itu yaitu V berat badan dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan gitu. Jadi kita buat dulu di sini rumus pertamanya V tinggi per 100, kemudian dikali dengan V tinggi lagi dibagi 100. Nah, ini rumusnya untuk VIMT. Nah, untuk else if-nya kita buat jika VIMT itu kecil dari 18,5 tutup kurung, sudah. Nah, buka kurung kurawal, maka V keterangan itu sama dengan berat badan kurang. Berat badan kurang. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, else if jika VIMT itu besar sama dengan 18,5 dan batasnya itu dan VIMT itu kecil dari 25, maka keterangannya berat badannya ideal. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, nah jika PIMT-nya ini besar sama dari 25 dan kecil dari 30, maka tergolong kategori berat badan berlebih. Kemudian, nah kondisi yang terakhir, jika lebih dari 30 berarti, maka kondisinya itu keterangannya sama dengan berat badan Anda apa bagus bahasanya? Berlebih. Oh jangan. Sangat gemuk. Anda harus diet. Nah, oke, untuk kondisinya sudah selesai kita buat. Kemudian kita akan buat di sini ED IMT titik set text kutip 2 tambah itu VIMT. Nah, untuk satu lagi EDCAT titik set text kutip 2 tanda tambah VCAT. Nah, sudah. Nah, kita coba untuk jalankan aplikasinya. Tidak ada error, semoga hasilnya keluar. Oh, ini masih ada error. VCAT, oh titik komanya ketinggalan ini kita. Harus titik koma ya. Ini satu lagi. Oke, sudah. Coba kita running lagi. Oke, sukses. Nah, di sini menghitung berat badan. Coba kita masukkan berat badannya 70 kg.
kemudian tingginya 165. Coba kita hitung IMT, gimana hasilnya? Hasil IMT-nya 25,7, itu berat badannya berlebih. Coba kita ganti ini jadi 50 misalnya. Coba kita hitung. 18 berat badan kurang. Coba kalau yang sangat gemuk. Kita ganti jadi 100. Sangat gemuk, Anda harus diet. Oke, sekian aplikasi perhitungan berat badan sederhana menggunakan Android Studio. Saya Cindy Rama Putri, semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Rama Putri. Di video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi perhitungan sederhana untuk mencari nilai mahasiswa. Langsung saja, yang pertama kita buka dulu Android Studio-nya. Kemudian kita buat create new project. Kemudian kita ambil yang empty activity, kemudian next. Name-nya kita ganti menjadi menghitung nilai mahasiswa. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul, bentar kita atur dulu layout-nya. Ini masih loading ya. Nah, kemudian kita zoom biar kelihatan. Oke, di sini jangan lupa kita ganti menjadi linear layout. Kemudian orientation-nya jangan lupa diganti menjadi vertikal. Sudah, kemudian nah, saya mau memasukkan sebuah gambar di sini karena ini adalah tugas kampus. Jadi saya mau memasukkan logo kampus saya yaitu STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. Nah, kita langsung saja masukkan logonya. Kita ambil image. Kemudian kita import. Ini logo STEMIK baru. Kemudian next. Kemudian import. Nah, ini. Kemudian oke. Nah, kita atur dulu besarnya. Nah, untuk biar dia ke tengah, kita buat grafitinya center. Nah, sudah. Setelah itu kita buat text view. Nah, ini text view. Kita buat match parent. Nah, kemudian kita buat teksnya STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. Kenapa merah ya dia? Andre, oh bukan text size tapi teks ya. Teks aja dulu. Nah, kemudian baru size-nya kita ganti jadi 12. Kemudian alignment-nya kita buat center. Kita mau ketengahkan tulisannya. Dan kita tutup. Nah, kita desain dulu sedikit tulisan ini ya. Nah, ini tulisannya bisa kita ganti. Android Cell. Nah, kita bisa ganti tulisannya. Tergantung pilihannya mau pilih yang mana.
Nah, ini saya mau ambil yang ini aja. Kemudian saya mau menambahkan background tulisannya. Nah, warna kuning saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan edit text. Nah, kita edit dulu. Bukan text view ya, tapi edit text. Salah. Oke, ambil design, ambil text, ambil yang plain text. Nah, ini. Kemudian kode split. Nah, kemudian di sini jangan lupa diganti ID-nya menjadi yang pertama itu ada id nama mahasiswa di sini. Name-nya ini kita hapus saja. Kemudian size-nya bisa kita rubah jadi 9. Kemudian kita karena di sini kita tidak pakai text view, jadi di sini saya mau menambahkan teksnya untuk inputannya dengan cara ini hint. Nah, kemudian buat tulisan yang kita inginkan. Di sini saya mau menginginkan tulisan input nama mahasiswa. Nah, atau nggak usah, nama mahasiswa aja langsung. Nah, nama mahasiswa. Kemudian yang kedua itu setelah nama itu ada kehadiran, berarti ed kehadiran ya. Ed hadir aja lah ya biar tidak terlalu panjang. Salah, ed tugas dulu baru kehadiran. Ed tugas, berarti di sini nilai tugas. Nah, kemudian setelah nilai tugas baru nilai kehadiran. Berarti di sini ed hadir. Terus nilai kehadiran. Kemudian setelah nilai kehadiran itu ada nilai UTS dan nilai UAS. Berarti di sini kita tambah lagi, ini ada ed UTS. Kemudian yang terakhir ada ed UAS. Nilai UAS. Nah, setelah ini kita mau menambahkan button. Nah, untuk ini button. Untuk buttonnya warnanya juga bisa dirubah ya. Terserah buttonnya mau warna apa. Ini bisa warna hijau atau warna apa. Nah, oke. Terus buttonnya jangan lupa ID-nya juga diganti. Di sini saya gantinya jadi seperti biasa yaitu BT hitung. Kemudian ininya diganti jadi tulisan hitung. Nah, setelah itu di sini harusnya setelah ini diproses maka akan keluar nilai akhir sama nilai hurufnya. Kemudian kita tambahkan text view, text, kemudian text view. Nah, di sini text view-nya mau text view-nya teksnya mau diganti jadi nilai akhir. Size-nya 9 sama seperti yang di atas. Margin top-nya mau dibuat 5 biar nggak terlalu dempet. Nah, setelah itu tambahkan lagi edit text untuk tempat mengeluarkan hasil nilai akhirnya.
Berarti ini ed akhir. Nah, ini hintnya karena kita sudah pakai text view, jadi tidak perlu lagi. Kemudian satu lagi kita copy saja. Berarti di sini nilai akhir, berarti di sini nilai huruf. Nilai huruf berarti ed huruf. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke perhitungan aritmatikanya. Yang pertama, import Android.view, kemudian titik view lagi. Yang kedua, import Android.widget. Nah, ini di copy dulu. Yang pertama kita ada edit text, kemudian kita punya button, kemudian kita punya text view, dan yang terakhir itu ada toes. Nah, kemudian kita deklarasikan edit text, button, dan variabelnya. Langsung saja, yang pertama edit text. Yang kita pakai ada 6 edit text. Yang pertama, ed nama, ed tugas, ed apa tadi ya? Ed nama, ed tugas, ed hadir, ed UTS, ed UAS, ed akhir, dan ed huruf. Kemudian untuk button kita punya bt hitung. Kemudian untuk variabel, ini untuk yang data berupa angka saja, itu ada ini. Ada variabel tugas, kemudian ada variabel kehadiran atau variabel hadir, kemudian ada variabel UTS, kemudian ada variabel UAS, dan yang terakhir itu ada variabel akhir. Nah, untuk yang berupa huruf itu ada v nama dan v huruf. Nah, setelah deklarasikan, kita langsung saja masuk ke scriptnya, yaitu ed nama sama dengan jenisnya edit text, kemudian find view by id, find view by id, r.id.ed nama. Kita copy aja. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang kedua itu ada ed tugas, kemudian ed hadir, kemudian ada ed UTS, kemudian ada ed UAS, selanjutnya ada ed akhir, dan yang ada ed huruf. Untuk ini ada button hitung. Ini jangan lupa diganti jadi button. Jadi bt hitung. Oke, selanjutnya kita buat di sini on click hitung. Ketika diklik hitung, maka di sini P tugas sama dengan double titik parse double ed tugas titik set ed tugas titik get text titik to string.
setelah V tugas itu ada V hadir. V hadir yaitu berarti ED hadir. Kemudian setelah itu ada V UTS. Jadi di sini juga ED V UTS, kemudian ED UTS. Kemudian ada P UAS. Di sini juga ED UAS. Nah, untuk rumus P akhirnya itu yaitu P akhir sama dengan 0,15 dikali P hadir ditambah 0,25 dikali P tugas, kemudian ditambah dengan 0,25 dikali P UTS ditambah 0,35 dikali P UAS. Nah, itu rumusnya. Kemudian ketentuannya if jika P akhir besar sama dengan 90 dan P akhir itu kecil sama dengan 100, maka P huruf itu sama dengan A. Berarti nilainya A ya. Nah, selanjutnya else if P akhir itu 80 sampai 89, 80 sampai 89, maka nilainya B. Selanjutnya, jika nilainya 70 sampai 79, nilainya C. Jika 60 sampai 69, nilainya D. Nah, selain itu, else, maka P huruf sama dengan E. Jadi, selain itu nilainya E ya. Kemudian, yang terakhir, kita buat ED akhir titik set text. Ini untuk memunculkan tulisannya hasilnya ya, berarti P akhir. Nah, yang kedua ED huruf titik set text ED huruf. Oke, sudah. Kita coba jalankan aplikasinya. Oke, sukses. Kita coba input nama mahasiswanya Cindy. Nilai tugasnya anggap sajalah 100. Kehadirannya 90, UTS-nya 95, UAS-nya 95. Coba kita hitung. Nah, 95,5. Oh, sorry, nilai hurufnya kenapa nggak keluar ini ya? Berarti ada yang salah kita ini. Berarti V huruf. Apa ada yang salah? V huruf. Benar kan? Ini nilai huruf, ED huruf, V huruf,
Oh, ini V huruf, bukan ED huruf. Nah, coba lagi. Kita running. Nama mahasiswanya Cindy. Nilainya 100, 90, 95, 95. Kita hitung. Nah, dapat 95,5, nilai hurufnya A. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Rama Putri. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi penghitungan gaji karyawan sederhana menggunakan Android Studio. Nanti aplikasi yang akan kita buat itu seperti ini. Yang pertama itu ada form gaji pegawai, kemudian ada form petunjuk penggunaan aplikasi, kemudian ada form tentang aplikasi, dan kemudian ada tombol untuk keluar. Nah, langsung saja. Yang pertama kita buat dulu project-nya. Kita klik new, file, new project. Kemudian pilih yang empty activity. Kemudian di sini saya mau buat UTS. NIM saya dulu ya. Cindy Rahma Putri UTS. Nah, kemudian finish. Setelah itu kita desain dulu. Nah, di sini biasanya kita pakai linear layout untuk ini. Dan sekarang saya mau pakai yang relative layout. Nah, langsung aja kita buat. Jangan lupa di match parent. Kemudian tulisan di sini diganti menjadi gaji karyawan. Untuk size-nya kita buat 14. Untuk teksnya kita buat center. Nah, kita desain dulu. Kita ganti jenis tulisannya biar agak tebal. Kemudian untuk background tulisannya kita beri warna biru. Nah, untuk tulisannya agar terlihat bagus, tulisannya kita ganti menjadi teks color-nya kita ganti jadi putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita butuh 4 button di sini. Yang pertama itu ada button untuk form gaji karyawan. Kita atur dulu di sini. Nah, seperti ini. Ini mau saya tambahkan gambar di sini. Cara menambahkan gambarnya di sini kita buat drawable top. Nah, sini pilih drawable. Nah, untuk ikonnya teman-teman bisa ganti menjadi di sini desain, kemudian drawable top-nya kita pilih. Nah, ini karena ada 4 gambar yang mau dimasukkan, jadi saya langsung masukkan saja ya gambarnya. Kemudian kita import dulu gambarnya.
Ini gambarnya terserah mau sesuaikan saja nanti. Nah, oke. Untuk yang pertama itu ada untuk ikon gaji. Nah, di sini ikon gajinya kita ganti tulisannya menjadi gaji pegawai. Gaji pegawai untuk jaraknya kita bisa ganti jadi 50. Ini juga 50. Kemudian jarak ke atasnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu kita butuh tombol petunjuk. Nah, di sini kita ganti gambarnya menjadi petunjuk. Tulisannya juga kita ganti menjadi petunjuk. Ini buttonnya petunjuk. Petunjuk. Nah, ini jaraknya yang dari ke N yang ini kita ganti jadi 50. Ini juga 50. Oke, sudah sama. Kemudian tombol yang ketiga, kita butuh tombol untuk tentang aplikasi kita. Sini jaraknya biar sama, jadi 50. Ini juga diganti jadi 50. Kemudian tulisannya diganti menjadi tentang. Ikonnya kita ganti dulu. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir itu ada icon untuk tombol keluar. Kita ganti dulu ikonnya jadi tombol keluar. Kemudian tulisannya kita ganti jadi exit. Jaraknya ini ke N yang itu biar sama, kita buat 50 juga. Ini 25,3, ini 25,5. 255 di sini 253, berarti kita buat 253 juga. Nah, sudah. Nah, di sini saya mau menambahkan satu lagi text view. Di sini saya mau menambahkan nama saya ya. Oke, kode speed text view-nya. Nah, di sini text size-nya kita kecilkan saja. Nah, oke, coba kita running. Biasanya ini aplikasi tampilannya bakal tidak beraturan. Oh, jadi sudah sukses ya. Ternyata aplikasinya beraturan. Nah, oke, setelah ini
kita akan membuat form. Ini gajinya tidak keluar di sini ya. Coba kita perbaiki dulu. Biasanya ini untuk bottomnya kita hapus. Ini bottom, kemudian ini juga yang di bawahnya juga dihapus. Kemudian ini juga satu lagi yang di atas ini juga kita coba hapus. Text queue, nah ini. Coba kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, sudah muncul tulisan gaji pegawai, petunjuk, tentang, dan exit. Tunggu di sini. Apakah sudah sama? Oke. Kemudian kita akan membuat form untuk gaji pegawai. Nah, di sini saya langsung saja membuat formnya. Yang pertama dengan cara kita klik file, kemudian new, kemudian activity, kemudian empty activity. Nah, di sini kita buat gaji pegawai. Nah, sudah. Nah, sebelum itu kita boleh untuk mendeklarasikan dulu variabel-variabel di sini supaya tersusun rapi. Button 1, ada button 2, ada button 3, dan ada button 4 seperti biasa. Di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Yang kita pakai nanti itu ada. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk membuat aplikasinya ada ini. Nah, saya sudah buat tadi. Kemudian ini kita deklarasikan buttonnya. Private button. Itu ada button, kemudian button 1, kemudian button 2, kemudian ada button 3, dan ada button 4. Seperti biasa, di sini kita buat deklarasikan variabel buttonnya. Yang pertama itu ada button, sama dengan button find view by ID, var.id.button. Nah, untuk 3 lainnya di copy saja. Ini tinggal tambah angkanya 2, 3, 4. Nah, button ini harus disesuaikan dengan button yang ada pada activity main kita. Button 3, kemudian ada button 4. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke aplikasi gaji pegawai. Nah, kita desain dulu. Oke, seperti ini tampilan desain untuk form gaji pegawai. Nah, di sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah mendesain adalah membuat untuk perhitungannya. Nah, langsung saja kita buat di gaji pegawai ini. Yang kita butuhkan itu ada on-click listener dan intent. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa ada import Android, view, kemudian import Android edit text, kemudian ada text view, kemudian ada button, kemudian ada toast. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel edit text, button, dan double-nya.
edit text. Itu ada, kita lihat di sini ada ed nick. Kemudian ada ed nama. Kemudian ada ed gaji pokok atau yang disingkat ed gapo. Kemudian ada ed tunjangan. Kemudian ada ed hari untuk jumlah hari kerja. Kemudian ada ed tunjangan makan. Kemudian ada edit tunjangan transportasi. Kemudian ada gaji kotor atau disingkat dengan ed gator. Dan yang terakhir itu ada ed gaji bersih atau yang disingkat dengan gaber. Nah, untuk buttonnya kita punya dua button, yaitu bt hitung dan bt kembali. Untuk variabelnya, double nah, untuk yang string ini nama. String. Id-nya diganti saja menjadi v. Karena kita akan mau mendeklarasikan variabel biar tidak salah-salah, jadi diganti saja v hari, v tunjangan, kemudian v gapo, dan v nick. V nick, v gapo, v tunjangan, v hari, vtm, vtt, v gator, v gaber. Nah, langkah selanjutnya kita buat. Yang pertama itu ada ed nick sama dengan edit text, find view by id, lalu r, lalu id, ed nick. Nah, kita copy saja. Kemudian ed nama. Selanjutnya ed gapo. Kemudian ed tunjangan. Kemudian ed hari. Kemudian ada ed tunjangan makan. Kemudian ed tunjangan transportasi. Ed gaji kotor. Kemudian ed gaji bersih. Kemudian button hitung. Bt hitung. Kemudian satu lagi ada bt kembali. Bt kembali. Nah, ini kenapa merah? Karena di sini harus diganti menjadi button. Oke, selanjutnya untuk perhitungan aritmatikanya, kita buat di sini on click hitung. Kita buat panic sama dengan double titik parse double ed nick titik get text titik toString. Kita copy.
Kemudian setelah V ini ada V Gapo. ED Gapo. Kemudian ada V tunjangan. ED tunjangan. Kemudian ada ED hari. Ini V hari dan ED hari. Nah, untuk rumusnya di sini untuk V tunjangan makan itu dihitung dari V hari dikali dengan 10.000. Kemudian untuk V tunjangan transportasi, kemudian untuk transportasi dihitung dari V hari dikali dengan 5.000. Untuk V gaji kotor itu sama dengan V gaji pokok ditambah dengan V tunjangan ditambah dengan V tunjangan makan ditambah dengan V tunjangan transportasi. Kemudian untuk gaji bersih sama dengan V gaji pokok, V gaji kotor dikurangi dengan 10% yaitu 0,1 dikali dengan V gaji bersih. Selanjutnya untuk EDTM titik set tax tip 2 tambah PTM. Untuk ED transportasi titik set tax kutip 2 plus PTT. Selanjutnya ED gator titik set tax kutip 2 plus P gator. Kemudian yang terakhir itu ada ED gabar titik set tax kutip 2 plus P gabar. Nah, kemudian untuk script dari button kembali, nah kita buat di sini. Nah, ini untuk script dari button kembali. Nah, untuk memanggilnya pada main activity halaman utama kita ini, ketika buttonnya diklik, maka akan pindah ke form untuk gaji pegawai. Nah, di sini untuk buttonnya, nah ini untuk langsung link ke gaji pegawai. Kita coba jalankan aplikasinya. Oh, ada error. Kita cari errornya. Nah, ini P kembalinya K-nya kecil. Kemudian apalagi nih error? Oh, ini vegatornya itu vegabar itu vegator dikurang 0,1 dikali vegabar. Kita coba lagi. Oh, sorry, bukan vegabar, vegator. Vegator. Nah, di sini kita coba jalankan aplikasinya. Gaji pegawai. Nah, kita coba masukkan nama karyawannya Cindy, gaji pokoknya misalnya 5 juta, tunjangan jabatannya 2 juta, jumlah hari kerjanya misalnya 26 hari. Kita hitung. Nah, keluar ini untuk tunjangannya. Tunjangannya itu, nah sebesar ini. Tunjangan makan 260.000, tunjangan transportasi 130.000, kemudian besar gaji kotornya 7.350.000, kemudian besar gaji bersihnya 6.651.000. Nah, kita coba tombol kembalinya. Oke, bisa. Sekarang lanjut, kita akan buat untuk form petunjuk. Nah, seperti yang tadi kita buat file, new, kemudian new activity, kita pilih yang empty activity. Nah, kini
kita buat petunjuk. Petunjuk ini isinya adalah petunjuk penggunaan aplikasi kita, bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Nah, di form petunjuk ini, ketutup form petunjuk. Nah, ini kita desain untuk form petunjuknya. Nah, ini adalah tampilan untuk form petunjuknya. Kemudian kita buat script petunjuk Java-nya. Untuk script-nya yaitu seperti ini. Nah, nanti untuk script ini saya akan tulis di bawah untuk bisa teman-teman download. Nah, kita coba jalankan. Ini jangan lupa untuk melingkannya. Ini yaitu button 2 itu ke petunjuk. Nah, coba kita jalankan. Petunjuk. Nah, sudah petunjuk penggunaan. Sepertinya tulisannya harus kita ganti biar agak kelihatan. Text view-nya, color-nya kita ganti jadi white. Coba running lagi. Nah, petunjuknya. Nah, sudah. Ini tombol kembalinya. Oke, sekarang kita buat untuk yang tentang ini. Sama seperti tadi caranya, file, new, kemudian activity, kemudian empty activity. Coba di sini tentang. Tunjuknya kita tutup dulu. Kemudian kita desain. Ini berisi informasi mengenai aplikasi kita. Nah, untuk desain tentang aplikasinya, saya buat seperti ini. Kemudian kita buat untuk perhitungannya, importnya, seperti ini. Nah, untuk menghubungkannya, kita buat di main activity ini, yang awal tadi, yang halaman awal. Berarti button 3. Nah, kemudian untuk tombol exit yang terakhir, untuk icon exit-nya langsung saja kita buat di sini script-nya seperti ini. Buttonnya jangan lupa diganti. Nah, sudah, kita coba jalankan aplikasinya. Tadi gaji pegawai sudah bisa, kemudian petunjuk, kemudian tentang. Ini sepertinya salah link-nya. Oh, di sini tentang. Kita coba running lagi. Nah, ini gaji pegawai, kemudian petunjuk, kemudian tentang aplikasinya, kemudian kembali, kemudian exit. Nah, aplikasinya berjalan. Sekian dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Hang Tuah Pekanbaru. Sekian dari saya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.